Selamat sore teman-teman semuanya. Sore. Tadi kalau ditanya pertanyaannya ya dipaksa. Gimana? Waduh, gimana itu? Enggak. Gini, Indonesia udah banyak punya film tentang tentara, polisi, dan lain sebagainya. Nah, kita kemarin berdiskusi panjang dengan Mas Bembeng di belakang. Nanti bisa cerita dengan ide cerita. Kita mau tampilin bahwa kita tidak menonjolkan ketentaraan atau polisinya, tapi kita mau mengedepankan cerita tentang romance-nya. Gimana sih kalau anak tentara itu pacaran atau bersahabat seperti apa? Nah, prosesnya seperti itu jadinya. Tapi itu diskusinya tarik ulurnya panjang gitu. Nah, makanya kita sepakat bahwa kita mau mengedepankan ini film drama romance gitu, bukan mengisahkan tentang ada tentara ataupun apa gitu, atau polisi gitu. Film yang unik gitu menurut saya. Saya sendiri tidak anak kolong. Cuman dulu saat saya itu di daerah, kalau saya lewat asrama polisi atau tentara, saya pengen tahu kalau anak-anak kolong itu kayak apa sih rasanya gitu lah. Nah, saat tawaran untuk bikin anak kolong itu awalnya saya tidak tertarik. Karena menurut saya bahwa anak kolong itu dulunya menyebalkan. Dan mereka itu seperti nggak tahu diri menurut saya. Cuman saya punya teman akhirnya anak kolong, dan benar katanya bahwa anak kolong itu yang pertama kompak, kemudian setia kawan, kemudian kalau kata teman-teman FKPPI bahwa anak kolong itu ada leadershipnya. Cuman kok saya lihat kok nggak ada ya gitu lah. Pada berandal saat itu. Cuman akhirnya ternyata yang berandal itu bukan hanya anak kolong, tapi teman-teman saya lain juga berandal sebetulnya. Saat film anak kolong ini dibikin, mau diarahkan kemana. Cuman karena saya itu memang pembuat, mungkin film-film saya sebelumnya juga berkisah tentang cinta kasih, seperti Hafalan Sholat Delisa, Bidadari dari Surga. Itu film-film yang cinta kepada keluarga. Kemudian ada juga film-film yang mengenai cinta kepada cinta asmara. Cuman Anak Kolong ini adalah film yang bertemakan cinta yang paling lengkap yang saya bikin gitu. Yang pertama, boleh tepuk tangan dulu. Okay. Bukan hanya cinta kepada sahabat, kemudian cinta kepada pujaan hati, kemudian cinta kepada keluarga, tapi disempurnakan dengan cinta pada negara. Udah nonton, mungkin kalau saya jabarkan kesannya berat, tapi film ini kita sepakat untuk bikin film yang renyah gitu loh. Untuk pemain memang tidak harus anak kolong beneran. Dan kebetulan saya ini buah dari omongan saya sama si Juju nih. Waktu kita habis syuting di Jepang, saya ngobrol sama dia. Saya ngobrol sama dia tentang seorang bapak. Masih ingat di bawah gazebo waktu itu. Dan saya itu senang bikin film tentang bapak, tentang saudara, tentang ibu gitu ya, tentang sahabat. Dan saya ngobrol sama Jujun, nanti kita bikin film tentang seorang bapak. Makanya pas Anak Kolong ini dipaksa diserbu oleh Mas Agus, saya telepon Jujun, mana janji lo dulu, ingat gak gitu. Nah, saya juga memikirkan bahwa Jujun memang wakil dari Anak Kolong. Loh, Anak Kolong banyak yang ganteng kok, bener nggak? Bener ya. Anak Kolong juga ada kok yang putih-putih, bener nggak sih? Bener, nah, kita sempat ke TNI dan banyak putih kan? Nah, gitu. Lebih putih daripada aku. Nah, akhirnya dan kebetulan juga bahwa Junior, Antonio Blanco gitu ya, Aisyah, semua di sini adalah pemain-pemain yang lagi happening, yang susah untuk waktunya. Ide cerita ini berlatar belakang saya pribadi berada di lingkungan keluarga besar TNI Polri, Mbak. Jadi kenakalan saya dari kecil sampai dengan dewasa, remaja pada layaknya, saya coba tuangkan dalam bentuk tulisan. Nah, tulisan ini saya tidak sengaja, saya iseng-iseng, kurang lebih saya nulis itu 13 jam, Mbak. Setelah nulisnya 13 jam, saya sampaikan ke Mas Agus dan Mas Sony, akhirnya direspon dengan baik. Meskipun perdebatan panjang, pada akhirnya inti dari film Anak Kolong ini adalah persembahan anak-anak kolong, Mbak, anak-anak TNI yang gambaran tadi Mas Sony bilang hidupnya kacau balau, berantem mulu kerjaannya, urakan, berandal. Diterjemahkan sama Mas Sony bahwa anak kolong itu tidak semuanya berandal. Anak kolong itu pada dasarnya kita
sebagai keluarga besar TNI Polri, kita sangat minim mendapatkan pendidikan tinggi, Mbak. Jadi wajar ketika anak kolong ini menjadi berandal, menjadi preman, kadang-kadang menjadi polisi cepek di pinggir jalan. Sama kayak ormas yang lain, diterjemahkan sama Mas Sony dengan halus dan lembut bahwa anak kolong itu tidak seperti yang disangka orang-orang. Tapi ada kelembutan, kemudian ada leadership, ada setia kawan, tentunya punya rasa cinta. Nah, cinta ini kita diberikan cinta sama orang tua kita dari kecil, Mbak. Terutama saya misalkan mewakili keluarga besar TNI Polri, saya dididik sama orang tua saya bagaimana satu menjaga komitmen, kemudian hidup disiplin. Setiap sore kita selalu menimba air untuk bisa mandi, Mbak, waktu itu, kondisi waktu itu ya. Makanya saya ceritakan di tahun 90. Kemudian kita dididik untuk, misalkan saya keluarga anak saya, kakak saya ada 4. Itu satu telur kita bagi-bagi, Mbak. Jadi satu telur kita bagi, Mbak. Kita makan itu serba cukup. Kita tidur serba cukup, kemudian hidup serba cukup. Karena memang berlatar belakang pangkat dari orang tua kita masing-masing. Kemudian orang tua kita mendidik bagaimana laki-laki itu bisa menjadi penerus, menjadi tanggung jawab ayah bagi keluarganya. Nah, maka itu di cerita ini Mas Sony sangat apik banget menceritakan sosok seorang ayah. Kemudian saya juga mengklarifikasi, nggak semua anak kolong juga jelek ya Mas ya. Diwakilkan sama Junior Robert. Yang paling penting lagi bahwa mungkin anak-anak sekarang tuh tidak tahu tuh anak kolong itu apa sebenarnya. Nah, dengan adanya film ini harapannya ya mungkin anak kolong mungkin paham bagi kita-kita yang lahir tahun ya yang tahun 90-an yang ketrennya ya, tahun-tahun 70 ya. Mungkin yang milenial sekarang belum paham anak kolong itu apa. Nah, marilah dengan adanya film Anak Kolong ini mungkin akan terulang lagi cerita tentang anak kolong kita zaman dulu, Pak. Tekan iya dan semangat juga iya. Bukan gue yang bikin tekan kan? Ya lu. Oh, berantem ini, berantem langsung semuanya. Wah, berantem. Tapi tetap berantem. bersyukur sih karena kalau ada apa-apa bisa langsung minta saran dari junior aktor dengan aktor itu. Ya. Boleh nggak sekali diperagain gimana minta sarannya kayak gimana? Kayak gimana tuh kalau minta sarannya saran? kayak gini, kayak Jun. Tolong Jun. Gak. Masa iya kayak gitu. Tapi gimana prosesnya, menyenangkan ya? Menyenangkan, sangat menyenangkan. Case-case-nya baik, sangat asik, seru-seruan di lokasi gitu. Wah, tepuk tangan dulu dong untuk semua cast-nya juga. Ada kesulitan dalam beradaptasi nggak sih? Kalau dibilang kesulitan ya pasti ada, tapi nggak terlalu sulit banget. Karena emang dari kayak dari style mungkin kita kan cuma perlu untuk beradaptasi dengan warna-warna yang menyentrik ya. Kebetulan kalau emang agak kontras sedikit sama pribadi aku sendiri, dimana aku suka warna yang simple, mungkin cuma hitam atau nggak coklat atau sama putih, warna-warna yang basic aja. Tapi emang di film ini karena aku karakternya itu seniman dan terbiasa dengan hidup yang glamor, jadi emang suka warna-warna yang nyentrik agar selalu tampil paling wah di antara yang lain. Itu sama mungkin karena latar belakangnya tahun 90, bahasa yang digunakan pun kita udah sempat bahas sama Pak Sony sebagai sutradara, kita nggak pakai bahasa yang baku atau bahasa yang Sunda ya Pak ya. Hanya mungkin ada beberapa bahasa-bahasa gaul yang di tahun itu sangat terkenal atau biasa dipakai gitu. Seperti bahasa yang kayak orang kaya, aku baru tahu kalau tahun 90 itu nyebutnya kokai. Seperti itu sih, ada beberapa. Oke, wah. Jadi kamu memang di film ini menyala sekali ya? Menyala Salimku begitu. Dikelilingi oleh cowok-cowok ganteng. First of all, gimana sih rasanya? Aduh, dibully mulu ya. Kebetulan saya capek sebenarnya. Capek ya jawab pertanyaan Jangan ini. pernah digabungin Junior Roberts, William Roberts sama Antonio Blanco. Antonio Blanco Roberts. Antonio Blanco Roberts.
Betul, mereka tuh Officially kayak jadi keluarga Roberts ya. Iya, mereka tuh udah kayak trimas gitu loh, bertiga terus kayak akunya. Triplets. Ya, triplets akunya yang kena mulu, dibully mulu. Oh, jadi dibully terus. Bulinya bercanda ya. Tadi kayak wah syutingnya bully semua isinya enggak ya. Bully bercanda. Bulinya Kalau- bully sayang kok, bully sayang. Gimana contohin dong bully sayang kayak gimana? Nanti ya. Kayak gitu. Nggak ada. Nah, kira-kira gimana sih proses kamu mendalami karakter dan juga nyari chemistry-nya tuh kayak gimana sama cowok-cowok ganteng ini ya? Kalau aku sih banyak ngobrol sama Pak Sony. Alhamdulillahnya Pak Sony tuh benar-benar bisa banget diajakin ngobrol, bahkan tanpa aku minta duluan, Pak Sony duluan sih yang ngasih tahu aku, terus kita ngedevelop karakter Amira tuh bareng-bareng. Enaknya kita mau bawa kemana ya, apalagi ini boleh nggak sih aku sebutin umur? Boleh. Jadi kan nanti aku ada adegan dimana aku masih SMA dan nanti sudah tumbuh dewasa, dan itu sudah pasti berbeda karakternya, ada yang berubah lah. Nah makanya aku ngobrol banyak sama Pak Sony, kita enaknya kayak gimana ya, Amir yang SMA terus nanti pada saat dia sudah beranjak dewasa seperti apa karakternya, itu sih. Berarti seru banget ya Seru untuk banget. proses karakter developmentnya, benar-benar dibantu dan dipandu Yes, juga banget. sama Mas Sony. Thank you so much loh. Terima kasih Ini semuanya Bapak sangat Kek. memuja Bapak ya. Luar Tadi ya Bapak. kedekatannya luar biasa gitu ya. Dia Berarti juga luar biasa loh. Sebetulnya bahannya yang bagus. Jadi saya guntingnya kayak apapun ibaratnya baju. wih. Kebetulan yang nolongin saya dari bullying tuh Pak Sony. Pak Sony yang selalu ngebela saya dibully sama 3 anak ini. Kadang-kadang kompor juga. Ikutan ngebully juga. Jadi pantesan tadi dibilang building chemistry, malah jawabnya sama Pak Sony ngobrol. Jadi nggak ngobrol sama kita ya. Jadi nggak building chemistry sama kalian gitu. Kalau sama mereka pun juga bingung yang mau nge-building karakternya, dibully mulu gue. Sebenarnya itu cara kita untuk Oh, building itu ya. chemistry. Oke. Bulinya itu bully, ya udah bully pendekatan. Bisa diterima kok itu Junior. Bisa. Jadi bentuk chemistry mereka adalah bully sebenarnya itu ya, ya tadi ya. betul. Tiap hari Kak, baru datang dan mau pulang pun aku selalu kena. Soalnya kamu kan menggemaskan gitu ya kan. Jadi kamu jadi kayak aduh lucu nih kalau dibully-bully gitu ya. Lucu ngelihat kamu ngambek gitu. Kena mental. Oh, aduh. Tapi sukses terus ya tentunya ya Amin, buat amin. Aisyah. Kemarin buat ngebantu biar nangis. Kayak jangan gitu tahu kali Apa ya, tuh? malah jadi tahu masalah problematik aku sendiri kali ya. Jadi Tapi rasanya di Anak Kolong ini kamu menjadi tentara. Gimana rasanya? Apa kira-kira setelah film ini kamu pengen jadi tentara beneran? kalau itu sih kayaknya Dibilang tuh spill. untuk jadi tentara sih kayaknya nanti dulu deh ya, nanti dulu ya. Karena emang jadi tentara itu emang agak tough banget sih, aku ngelihat langsung di markas militer gimana mereka, dan baju mereka itu ternyata panas banget loh baju mereka, dan aku salut banget mereka bisa olahraga dengan baju tentara itu. Karena aku ada ngelakuin beberapa adegan pakai baju tentara, bahkan untuk ngeluarin emosi saking panasnya jadi susah gitu. Itu bajunya panas banget dan ketat. Jadi saat ini benar-benar masih grateful jadi seorang aktor gitu ya, aktor ternama. Karena aku juga jujur aku agak nggak pede sih, karena awal masuk sini juga agak takut karena banyak adegan-adegan kayak gitu, jadi aku takut kalau emosi aku nggak bisa kesampai dengan baik. Jadi aku dengan itu cukup senang sih, makasih banyak. Tapi Junior pada nangis kok tadi. Itu deliver banget, Thank you aku pun yang nonton aduh nyampe banget ya, ternyata luar biasa. Kita kasih tepuk tangan yang sangat luar biasa untuk Junior. Makasih banyak ya, makasih banyak. Thank you. Thank you.